Membahasnya kita sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore, Stephanie. Ya, Mas Jayadi, terima kasih atas waktunya di Berita Satu Sore. Sejumlah lembaga survei ini secara berkala merilis elektabilitas capres potensial yang mengemuka, termasuk LSI juga melakukan survei tanggal 12 hingga 17 April, berarti sebelum deklarasi Ganjar. Mas Jayadi, setujukah bahwa pengumuman Ganjar Pranowo sebagai baca pres dari PDI Perjuangan ini telah mengubah peta koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya, Mas Jayadi? Bukan mengubah, ya dia men-trigger ya, ada dinamika baru gitu. Kalau mengubah belum tentu, belum tahu kita. Kalau mengubah koalisi itu misalnya akibat pencalonan Ganjar Pranowo, lalu koalisinya misalnya tinggal 2 gitu. Tapi yang pasti pencalonan itu membuat jelas bahwa 3 nama teratas yang selama ini muncul dalam berbagai survei itu kemungkinan besar akan maju. Gitu. Cuman apakah 3-3-nya itu akan maju dari 3 koalisi yang berbeda atau tidak, itu yang tampaknya masih belum secara secara definitif berhasil diputuskan oleh partai-partai yang sedang mencoba membangun koalisi. Tapi Mas, jadi kalau kita lihat kan hari-hari ini parpol tampaknya memilih mengambil langkah zigzag begitu ya, membangun komunikasi lintas koalisi yang sebelumnya mereka sudah terikat pada koalisi tertentu, tapi tampaknya mereka bukan hanya berkomunikasi antar parpol anggota koalisi, tapi bahkan di luar koalisi. Anda melihat apakah langkah zigzag parpol-parpol ini kemudian bisa menentukan nanti ada berapa poros koalisi dan pada akhirnya menentukan ada berapa paslon capres-cawapres pada Pilpres 2024, Mas Jayadi? Ya, bisa saja itu pertama mengkonsolidasikan saja koalisi-koalisi yang sekarang mulai terbentuk ya. Tapi bisa juga itu bagian dari strategi dari partai-partai politik ini, walaupun dia sudah punya koalisi, tapi kemudian tetap mencoba melakukan komunikasi untuk menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan masih muncul gitu, masih mungkin gitu. Nah, tetapi memang ada satu koalisi yang belum jelas capres-cawapresnya, terutama capresnya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, Koalisi Indonesia Bersatu inilah yang tampaknya yang paling menarik perhatian sekarang ini dan terlihat paling banyak melakukan komunikasi zigzag, terutama partai terbesar di Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar ya. Tampaknya Koalisi Indonesia Bersatu ini akan sulit untuk mengajukan calon presiden wakil presiden sendiri kalau melihat perkembangannya sekarang. Kenapa? Karena salah satu anggotanya yaitu Partai Persatuan Pembangunan itu sudah tegas menyatakan bahwa mereka mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Nah, padahal Koalisi Indonesia Bersatu itu punya satu calon presiden yang dideklarasikan oleh salah satu partainya yaitu Erlangga Hartarto. Kalau misalnya Partai PAN itu juga berpindah ke koalisi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Ganjar, maka itu berarti Koalisi Indonesia Bersatu tinggal Golkar. Nah, sekarang tinggal kemana arahnya Golkar akan memutuskan sikapnya. Apakah tetap akan mengajukan Airlangga sebagai calon presiden? Kalau dia tetap mengajukan Airlangga sebagai calon presiden, maka itu berarti Golkar harus mencari kawan koalisi, karena Golkar tidak bisa mengajukan sendiri. Pertanyaannya, kalau Golkar mencari kawan koalisi, apakah ada partai yang mau bergabung Golkar sebagai kawan koalisi? Kalau Golkar memutuskan untuk misalnya menurunkan posisinya menjadi cawapres, itu berarti Golkar harus bergabung dengan salah satu koalisi. Mungkin Koalisi Indonesia Perubahan, mungkin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, mungkin juga koalisi yang ada di PDI Perjuangan. Tapi itu masih tergantung kan. Kalau Golkar mengajukan bakal calon presiden, misalnya Erlangga Hartarto, itu pertanyaannya apakah yang diajak oleh Golkar untuk, dilamar oleh Golkar untuk mengambil Golkar sebagai calon wakil presiden itu setuju atau tidak. Karena kalau misalnya Golkar ke Prabowo tampaknya sudah sudah mulai membicarakan soal bakal cawapres itu dengan PKB. Jadi ada kemungkinan Muhaimin menjadi cawapres. Kalau Erlangga Hartarto mencalonkan diri atau mengajak PDI Perjuangan
untuk menjadikan Golkar sebagai cawapres Ganjar, pertanyaannya ada banyak bakal cawapres di kubu Ganjar. Ya. Seperti Mas Jayadi, berarti kalau Mas Jayadi ditanya sekarang prediksi ada berapa paslon nanti yang bakal maju dalam Pilpres 2024, apakah tetap 3 atau menurut Anda ada berapa? Sebetulnya bisa 2, 3, atau 4, bisa. Bisa 2 kalau terjadi koalisi besar. Ya. Koalisi besar itu yang dimaksud adalah koalisi 6 partai. 5 partai yang sebelumnya mewacanakan koalisi besar, plus PDI Perjuangan. Kalau ini terbentuk, maka kemungkinan akan hanya ada 2. Koalisi besar ini tampaknya sulit terbentuk karena di dalam koalisi besar itu sendiri ada 3 calon presiden, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Airlangga, atau minimal 2 calon presiden yang menonjol, yaitu Ganjar dan Prabowo. Sulit untuk membayangkan kalau Prabowo mau jadi cawapresnya Ganjar gitu, atau sebaliknya. Nah, 3 itu juga masih mungkin. 3 itu adalah seperti yang sudah berjalan selama ini, yaitu koalisi yang mencalonkan Ganjar sebagai capres, koalisi yang mencalonkan Prabowo, lalu koalisi yang mencalonkan Anies. Tapi masih mungkin 4. Kenapa 4? Itu tergantung, menurut saya pada saat ini tergantung sikap Golkar. Kalau Golkar memutuskan untuk tetap mencalonkan diri sebagai capres, yaitu Airlangga Hartarto sesuai dengan amanat Munas Golkar, maka Golkar harus mencari satu kawan koalisi. Kalau Golkar berhasil mencari satu kawan koalisi, misalnya PAN, maka Golkar bisa membentuk poros lagi. Sehingga pada saat ini mungkin 2, 3, atau 4, tapi yang paling besar kemungkinannya adalah 3 koalisi. Baik, bisa 2, 3, atau 4, itu tergantung dengan bagaimana cairnya konfigurasi politik saat ini. Kita tunggu nanti, masih ada 5 bulan bagi partai politik untuk menentukan posisinya nanti. Terima kasih Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan, sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.